Selamat pagi, Shalom. Waduh, luar biasa ya. 3 hari, ini udah hari yang ketiga. Hari yang ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit di dalam hidup kita. Semua masih sukacita? Masih kuat untuk memuji Tuhan? Kita rayakan harinya Tuhan, amin. Yuk kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dari 3 hari kami di tempat ini. Engkau telah menyertai kami dan kami ada di ujung acara tapi bukan paling terakhir. Karena kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan mempunyai hati yang berapi-api untuk melayani Engkau. Dan kami akan membawa api itu dimanapun kami berada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk ibadah raya kami di hari Minggu ini. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Mari kita dengarkan VOP. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas 2 miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang
mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan dikomitmen terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik bagi setiap kami, Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari awal katakan Bapa, Bapa. Kami panggil Engkau Bapa. Engkau sungguh baik. Yes. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku, di hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya
besarnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar Setiamu di sepanjang hidupku. Mari dari awal panggil namanya Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Aba, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. naikkan syukur-Mu. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. tolongan-Mu besar setiamu di Sepanjang hidupku naikkan syukur-Mu. naikkan Syukur kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. hari Terima kasih, Kau terima kasih Yesus. bisa kasih dan rahmat-Mu Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. angkat tangan-Mu di hadapannya, katakan ini syukur kami Tuhan. Kami bawa syukur kami. Buat hari yang Kau beri, yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu besar setiamu di Sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari bawa syukur-Mu, mari bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan luar biasa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
mau Engkau, kami mau Engkau Yesus. Urialah masyadere, urialah masyadere. Oh, haleluya. Ini kerinduan kami, Yesus, Yesus Tuhan, Roh Kudus, lawat setiap kami. Kami tidak mau kosong, bakar kami supaya kami menyala-nyala, supaya api di dalam kami menyala Tuhan. Nyalakan kami, nyalakan kami, nyalakan kami, nyalakan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Urialah masyadara, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita di halaman. Hanya Engkau ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta
Kami siap untuk bersorak-sorai dalam sukacitamu Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Kita mau all out buat Tuhan, amin. Tos kiri kananmu katakan, ayo all out buat Tuhan. Amin. Yuk, sama-sama yuk. Katakan namanya Tuhanku. Tuhanku menara yang teguh. Dia siapa? Kota benteng, amin. Perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk berkat. Kurang kuat suaranya. Ayo lebih kuat lagi. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. kami memuji-Mu Tuhan. Bisa goyang ke kiri kanan seperti ini. Teman semua katakan Tuhanku menara yang teguh. Dia kota benteng, amin. Perlindunganku, Allah yang perkasa, Amin. Dia Bapa yang tegar. Gunung batu Sama-sama segenap hati suara yang terkuat. Katakan berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa. Di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas. Kurang kencang saudara. Katakan segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama.
saat ini mengalami kuasa Kristus. Amin. Semua, come on, semua bisa memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Memuji Tuhan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang tinggi. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya sama-sama kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 sorakan haleluya. Bagimu Tuhan. Saudara, saya 120 kilo loh. Kalau yang di belakang loncatnya nggak sehebat saya, perlu dipertanyakan. 120 kilo dan capek. Tapi kita memuji Tuhan. Masih kuat? Saya minum dulu. Katakan. You know that I love you, you know that. I want to know you so much more than I have before. This world, no matter. This world, no matter. I'm really for you. I only want it to you. katakan. You know that. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. It's your majesty, I have one desire, just to be
much more than I had before. This water, oh my heart, this water, now made up, I will live for you. I was devoted to you. We are devoted to you, Lord. Just I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Just I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Forever. And forever and ever I'll give my praises to you. Miracle service for Mas Purame. Mari silakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Yang sepakat sama-sama katakan, kami memuji Engkau Tuhan Yesus, Engkau akan ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berterima kasih. Mari datang sekali lagi. Mari ambil waktumu dengan Tuhan. Mari sekali lagi datang. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhanku, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat nafas yang kau berikan, buat kesehatan, buat kekuatan untuk tetap dapat melangkah menikmati hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih bagimu Tuhan. Kami datang dan berterima kasih. Berterima kasih, kami sujud dan berterima kasih. Wow, haleluya, haleluya. Oh, wow, wow, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat suami, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu. Mari terus tenggelam dalam kasih-Nya. Kami berterima kasih. Lawat kami Tuhan, lawat. Engkau di sini Roh Kudus, Engkau ada, Engkau melawat kami.
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan, segala kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Selama 3 hari kami di sini, kami merasakan Tuhan begitu menyertai kami, Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan belajar bagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, dan urapi kami semua ya Roh Kudus. Biar pesan firman Tuhan di akhir zaman ini benar-benar kami lakukan dan menjadi satu persiapan buat kami menjelang Kau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sebelum duduk. Luar biasa pemain musik kita ya. Walaupun tanpa keyboard kita semangat. Dan ini ada pemain bass baru yang luar biasa. Tepuk tangan buat Safiro. Haleluya. 3 hari di sini nggak berasa, sebentar kita siang akan pulang. Tapi sebelum pulang kita membawa berkat, urapan, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Sehingga kita masuk di tahun 2025 sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, hari ini kita tetap pada tema Natal dari gereja kita. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Begitu Bapak Ibu Saudara bangun tidur tadi, yang di sini apa? What's in your mind? Mau olahraga, mau sarapan, mau buka HP, ada WA pesan baru, atau aku selesain gema dulu, atau ya itu yang paling tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak usah dijawab di sini, tapi kita mau belajar dengan satu habit yang baru. Always siap. Pikirkan perkara yang di atas. Set your mind, ininya, on think above, perkara-perkara yang dari Tuhan ya. Bapak Saudara, kita akan baca ayat yang Tuhan kasih, Kolose 3 ayat 1-4. Saya harap kalau misalnya ini terlalu kecil, karena ini jarak screen dengan tempat duduk Bapak Saudara cukup jauh, boleh buka di Alkitabnya atau smartphone-nya. Enggak ada yang bawa Alkitab pastinya. Saudara, tapi kalau bisa baca. Yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1-4 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, amin ya, itu firman Tuhan. Sekali lagi, set your mind on thing above. Set your mind, di settingnya di sini, ya, di settingnya di sini, on thing above, perkara-perkara yang di atas. Lah, kalau emak-emak kan pagi mesti ngurusin anaknya. Saya juga nyiapin makannya, nyiapin bekalnya. Di sini pun tadi ada kertas enggak? Ada pen enggak? Walaupun sekarang digitalize semua, tapi kalau hitung-hitungan enak pakai kertas nak, gitu ya. Dan enggak bawa mak, nanti aku pakai tab, itu sudah enggak sesuai dengan gaya maknya yang jadul. Kalau hitung-hitungan tuh, kalau maknya lebih enak pakai, katanya ini ada di sini. Tapi ayo kita belajar. Yang pertama bukan yang di bumi, tapi set your mind on thing above, perkara yang di atas. Nah, kita tetap hidup di bumi ini, kita tetap menginjakkan kaki kita di tanah di mana Tuhan berikan, bukan berjalan di atas, no, tapi kita tetap. Tapi ininya di setting, set your mind. Katakan bersama saya, set your mind. Ya, oke. Kita ganti, set my mind, ya gitu ya. Ya, set my mind, di setting. Jadi di sini ini beri itu saklar, bisa switch off, switch on. Bukan switch off, switch on, tapi switch on above, switch on earth ya. Jadi setting untuk yang di atas yang pertama, kemudian di setting untuk perkara-perkara di bumi ini yang berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya lah, apa lagi? Ayo kita lihat dulu di sini. Apa yang dimaksud dengan pikirkan perkara yang di atas? Sebenarnya apa maksudnya ya? Hari-hari ini memang tema gereja kita seperti itu, dan kita harus mengikuti karena ini tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus, itu kan Pastor Niko yang kasih tema, tapi beliau dari Roh Kudus. Jadi supaya kita sefrekuensi. Maksudnya apa yang dimaksud dengan pikirkan perkara yang di atas? Kita lihat bersama-sama, baca yuk. Apa? Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Not our mind, bukan pikiran kita sendiri, tapi selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Saya berikan satu contoh tentang Marta dan Maria, bukan Marta, not me, bukan Marta saya, yang ada di Alkitab. Ya. Semua sama-sama benar. Marta punya talent memasak, bikin kue, menyiapkan makanan dan sebagainya. Maria juga pasti mempersiapkan sesuatu. Tapi Maria lebih dulu setting mainnya untuk sefrekuensi dengan Tuhan, menyelaraskan dengan pikiran Tuhan. Oleh karena itu dia siap duduk di situ, dengarkan Tuhan bicara. Enggak salah kita menyiapkan itu, saya juga suka. Saya nggak tahu dulu tuh saya nggak bisa masak sama sekali. Tapi terakhir-terakhir ini menikmati masak, ya menyiapkan makanan walaupun mungkin nggak seenak teman-teman yang lain, tapi saya berusaha gitu ya. Masak sendiri, saya tetap berusaha gitu ya. Seperti itu, tapi ininya harus diubah. Aku setting pikiranku untuk menyenangkan Tuhan. Marta yang di Betania itu nggak salah sebenarnya yang dia lakukan. Hanya ininya belum disetting sesuai dengan selaras dengan pikiran Tuhan. Sehingga dia iri sama Maria. Tuhan, kok enak banget tuh saudaraku cuma duduk di situ loh, katanya gitu kan. Ya, itunya yang salah, berarti dia nggak sefrekuensi. Jadi kita memikirkan perkara yang di atas itu waktu kita
menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Saya pengen anak saya misal ini ya, dia berhasil gitu ya. Satu kali teman saya bilang gini, Kak tolong doakan anak saya. Dia mau daftar di AU, Angkatan Udara, khususnya di pilotnya. Semua udah lulus, tapi nanti ada tes terakhir karena dia sekolahnya sudah di SMA Pradita, Dirgantara, SMA-nya sudah SMA pilihan yang milik TNI AU di Solo. Nanti Januari ini ada seleksi terakhir, tolong doakan. Dan mamanya bilang, aku mendukung dia punya cita-cita jadi pilotnya Angkatan Udara. Ya itu bagus banget. Semua boleh, tapi kita mesti tanya Tuhan, ini selaras dengan kehendak-Mu enggak? Ini selaras dengan kehendak-Mu enggak gitu ya. Tapi dia bilang, sudah melewati masuk SMA Pradita Dirgantara itu aja udah seleksi ketat banget gitu ya. Dan selama SMA itu tinggal di asrama, boleh pulang sih, kalau liburan boleh pulang, sesekali pulang ke Bekasi gitu ya. Tapi postur tubuh semua berat badan harus tetap persis. Jadi setiap minggu harus menimbang berat badannya. Kegemukan dikit harus dikurangi, SMA loh udah kayak gitu. Ya. Kalau kekurusan harus ditambahin. Seperti itu, saya lihat anaknya tegap banget memang badannya seperti itu. Nah, jadi sejak awal dia lulus SMP itu sudah punya cita-cita ke situ dan orang tuanya dorong. Itu satu SMA pilihan. Kalau yang lainnya ada SMA Taruna, apa itu kan SMA pilihan ya teman-teman ya. Nah seperti itu udah dipersiapkan dan sampai di situ Tuhan menyertai loh Kak. Ini tinggal satu langkah lagi. Ya, tinggal satu langkah lagi. Saya tahu penyertaan Tuhan sempurna kalau dia selaras dengan kehendak Tuhan pasti masuk dan kita sepakat berdoa seperti itu. Nah, teman-teman selanjutnya apa saja yang ada dalam pikiran Tuhan sih? Kita nggak akan bisa menyelami pikiran Tuhan. Ya, pikiran Tuhan terlalu luas. Terlalu dalam, tapi dia berikan firman-Nya, dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Walaupun kita nggak akan bisa memahami, tapi paling tidak dengan pewahyuan yang dari Tuhan, kita bisa menangkap hari-hari ini hatinya Tuhan tuh seperti apa. Hari-hari ini yang Tuhan mau itu seperti apa. Ya. Teman-teman, season yang berbeda kadang tidak sama apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa berkanjang, dulu Tuhan sukanya begini kok, nggak bisa seperti itu. Kita harus ada di dalam tracknya Tuhan sehingga kita memahami hari-hari ini yang Tuhan sukai itu apa. Hari-hari ini yang Tuhan senangin itu apa? Karena nggak selalu sama. Oleh karena itu ada istilah yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti ya. Kairos, makanya ada yang namanya kairos. Karena Tuhan dalam satu season tertentu dia menghendaki ini. Tapi season yang lain dia inginkan seperti ini. Beda lagi. Dan kita gereja Tuhan harus memahami hal itu. Jadi enggak berkanjang pada yang dulu-dulu terus. Nah, hari-hari ini apa saja yang ada dalam pikiran Tuhan. Baca sama-sama dengan saya nomor 1 apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Berjuta jiwa, kemanakah engkau kan pergi? Berjuta hati. Ya. Itu lagu zaman kita dulu ya Bang ya. Bang Atur kembali ke situ. Mengasihi jiwa-jiwa, kita semua mengasihi jiwa-jiwa.
Sebulan terakhir tiba-tiba ada satu surat resmi dari gereja pusat kita yang mengatakan semua tema Natal pikirkan perkara yang di atas. Dan saya tangkap itu, saya renungkan, ya, kita harus set our mind things above. And then waktu kita MDPJ, Pastor Niko mengatakan tahun 2025 itu tahun penuaian. Tahun penuaian. Saya jadi mikir begini, Tuhan kok pas banget retret ini. Tuhan persiapkan kita akan menuai jiwa-jiwa. Dengan memikirkan perkara yang di atas. Dan kita diperlengkapi dengan pelajaran yang dalam dari Pastor Elias Parera. Bukan satu kebetulan. Jadi kalau ada yang bilang, ini retret mengada-ngada, udah biayanya besar mengada-ngada lagi, minta ampunlah pada Tuhan. Karena ternyata Tuhan sudah atur itu semua. Enggak kebetulan, Tuhan sudah atur. Nah, kembali di sini, jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Yuk kita baca ayatnya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menanggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hatinya Tuhan. Tuhan gak menghendaki satu orang pun binasa. Tapi Tuhan menghendaki semua supaya bertobat, berbalik kepada Tuhan dan diselamatkan hidupnya. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Oleh karena itu kita punya satu yel-yel, kita punya satu nyanyian yang menjadi nyanyian profetik kita, Jesus for everyone. Pertanyaannya kan gini, emang semua orang nanti bakal bertobat? Itu pilihan. Tapi dari pihak Tuhan sudah menyatakan Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Ya. Saudara, kalau saudara sedang apa, ingat aja Tuhan, aku declare, ini masih tahun PH. Declare dengan mulutku, aku nyanyikan pujian ini. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini hatinya Tuhan. Sehingga sampai harvest now terjadi. Bu, Kak, ini kita terlalu rohani. Terus masihkah kita memikirkan the thing on earth, perkara-perkara yang di bumi, ayat yang kita baca tadi. Kita harus fokus ke sana. Ingat satu ayat, Matius 3. Matius 6 ayat 33. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada. Ayo teman-teman, jangan fokus dengan diri sendiri. Dahulukan Tuhan. Kau gak akan menyesal seumur hidupmu. Satu kesempatan nanti, hanya waktunya belum ada. Saya rindu Tante Vin tuh cerita gitu. Pengalamannya bagaimana mendahulukan Tuhan. Satu persatu dijawab oleh Tuhan. Enggak fokus dengan masalahnya. Enggak fokus dengan apa yang menjadi pergumulannya. Bukan berarti kita menterlantarkan keluarga, no, tetap lakukan. Tapi set our mind. Yang pertama, hatinya Tuhan dulu kita senangkan. Amin.
Tuhan dulu disenangkan. Nanti yang lain pasti Tuhan. Waktu kita lakukan itu Tuhan akan sertai. Bukan berarti, oh berarti yang penting aku pelayanan, kuliahku embo wis gak masuk gak apa-apa. Ndak, bukan seperti itu. Kerjaku wis embo wis gak masuk gak apa-apa. Yang penting aku pelayanan. No, justru karena engkau mengasihi Tuhan, set your mind to the above. Kamu sekolah sungguh-sungguh. Tadi kita sudah dengar VOP. Yang kita lakukan itu tanda kita mengasihi Tuhan. Waktu kamu bekerja sungguh-sungguh, masuk kerja sungguh-sungguh, kuliah dengan sungguh-sungguh, sekolah belajar sungguh-sungguh, itu fokusnya bukan untuk dirimu, tapi aku mau senangkan Tuhan. Seperti VOP tadi katakan, kalau kita melakukan hukum Taurat itu karena kita mengasihi Tuhan. VOP tadi jelas mengatakan gitu. Hukum Taurat kebanyakan kan kalau you lakukan ini kamu akan dapat ini, you dapat ini kan gitu. Tapi itu bukan secara legalistik lagi kita lakukan. Sebagai satu tanda kita mengasihi Dia. Semua di sini mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan, lambaikan tangannya mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, justru kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini kaitannya nanti kita akan melihat harvest now, penuaian. Kita dipersiapkan tahun 2025, tahun penuaian. Pegang ini, tahun 2025, tahun penuaian. Lanjut, Lukas 14 ayat 23. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Teman-teman semua garis bawahi kata ini, rumahku harus penuh. Itu hatinya Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin, kok Tuhan ciptakan neraka? Kok Tuhan begini? Di surga nanti kosong dong, orang-orang banyak yang berdosa. Hatinya Tuhan tidak seperti itu. Hatinya Tuhan tetap rumahku harus penuh. Oleh karena itu minimal kita ambil bagian dalam berdoa itu minta jiwa-jiwa diselamatkan. Sebelum kau mendoakan sana-sana, ingat di keluargamu yang belum selamat siapa. Doakan terlebih dahulu. Kemarin Om Eli bilang Yerusalem dulu kan, baru yang lain-lain. Doakan. Tapi misalnya Yerusalem kita belum diselamatkan semua, bukan berarti kita nggak boleh mendoakannya. Tetap doakan, doakan jiwa-jiwa, doakan bangsa-bangsa. Teman-teman, doa itu besar kuasanya. Waktu kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Pak Haryo dari muda selalu bilang gini, aku ini loh ya, kok tiba-tiba percaya Tuhan Yesus. Aku percaya itu karena doa-doa anak-anak Tuhan. Selalu bilang begitu. Karena doa-doa anak-anak Tuhan. Jadi doa-doa kita enggak pernah sia-sia untuk jiwa-jiwa. Kalau ke Harlina sudah, ayo kita berdoa nih untuk penuaian jiwa-jiwa. Itu lagi, jangan sampai begitu. Hati kita setting sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, baca bersama saya. Apa yang Tuhan rindukan? Kalau kita mau menyelaraskan pikiran Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Menuntaskan amanat agung. Amanat agung itu perintah untuk semua. Saya percaya gereja ini berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan karena ada orang-orang yang berdoa. Kita semua berdoa. Sampai lagunya Tante Ida yang kemarin ada ngerap-ngerapnya itu, yang lagu Sunda itu perhatikan kata-katanya, beritakan amanat agung.
Walaupun saya nggak bisa bahasa Sunda, betul ya Tante Vin ya. Tapi saya nangkep, oh kok keren banget ya, bisa sama sefrekuensi kita. Terus ibu-ibu WBI, jangan dikira lucu-lucu, luas-luas, cantik-cantik ini-ininya doang. Tapi beritakan juga, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Sama. Itu kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Kita sudah berdoa lama. Sampai saya sampai saya renungkan tuh, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan bisa tuntun seperti itu ya. Kok sampai pujian yang dipersembahkan semua pas banget. Kita kembali, mungkin ada yang bilang gini, amanat agung itu apa sih? Amanat agung itu satu perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada gerejanya. Kita semua, bukan hanya kami yang hamba Tuhan, no. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yuk kita lihat, itu disebut amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ceritakan, gimana caranya kita bisa menuntaskan amanat agung? Kita sudah diberikan satu jalan. Kita lihat yuk. Ingat ini bagaimana caranya? Ya. Itu dikutip dari divisi pengajaran GPI Gatot Subroto dan sudah di-sharekan Pak Haryo juga di ibadah umum. Itu ada 2D. Yang pertama apa? Declare Christ and then display Christ. Ingat-ingat bagaimana caranya aku bisa menuntaskan amanat agung 2D. Kata Pak Aryo bukan Dedi Dukun, not. Ya, no bukan itu. Dulu ada penyanyi namanya Dedi Dukun. Yang tahu ya itu berarti seumuran. Kalau anak sekarang nggak tahu gitu ya. 2D apa? Declare Christ, display Christ. Saya ulangi bersama saya. 2D apa? Declare Christ, display Christ. Sekali lagi, declare Christ, display Christ. Apa maksudnya? Declare dulu, declare Christ. Ceritakan aja, Tuhan Yesus itu siapa. Kalau ada yang tanya, satu kali ada yang tanya gini, Kak, emang ada di dalam Alkitab, di dalam Injil, itu disebutkan bahwa murid-muridnya berdoanya kepada Yesus. Saya agak berpikir waktu itu. Lalu saya ingat di Kisah Rasul, Stefanus bilang, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kalau dia bukan Tuhan, Stefanus nggak berseru seperti itu. Jadi jangan ragu kalau Yesus itu Tuhan. Dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di medsos. Kemarin kita sudah dibekali banyak. Jangan sampai di sini ada yang goyah imannya. Jangan sampai di sini yang cari pasangan yang nggak percaya Tuhan. Doakan Tuhan kasih yang terbaik. Ya. Oke, kembali. Declare aja, ceritakan Yesus itu siapa. Kalau ada yang tanya dan wah saya kok nggak bisa jawab ya, cari yang bisa jawab. Boleh hubungi kami, boleh hubungi Pak Haryo, hubungi teman-teman yang lain yang tahu, Kak Harlina, Kak Fani, biar mereka bisa jelaskan. Ceritakan Yesus itu siapa. Declare Christ. Ceritakan pertolongannya, kuasanya untuk menyembuhkan. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Display Christ. Display Christ itu hidup kita ini
menceritakan, mendisplaykan bahwa aku muridnya Tuhan. Saya pernah menjumpai seorang ibu-ibu, oma-oma tepatnya, di pasar teriak-teriak berantem begini, dan setelah tahu lah itu kan orang satu gereja sama kita, ngapain marah-marah di pasar sampai suaranya melengking seperti itu, padahal di gereja rajin. Ya itu enggak display Christ. Kita semua belajar yuk, mau menuntaskan amanat agung itu dengan karakter kita hari demi hari diperbarui. Sudahlah, ada waktu-waktu tertentu, udah ampuni saja. Supaya hati kita juga free. Jangan diingat-ingat kesalahan teman kita, kesalahan si A, si B. Ya, ampuni saja. Dan kita juga mau menjadi berkat. Itu display Christ, declare, memperkatakan, menceritakan, display melalui kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi kembali di sini, ini udah terakhir tahun 2025, tahun penuaian. Memang tahun penuaian jiwa-jiwa, tapi Pastor Niko perhatikan di sini juga bilang itu tahun penuaian apa yang kita tabur di tahun 2024. Halo? Enggak ada petani itu menuai dari apa yang dia tabur. Orang tua saya, kakek nenek saya itu petani. Sawahnya di belakang rumah kami. Saya tahu betul kalau hari itu menabur benih cabai, tumbuh cabai. Enggak mungkin tumbuh padi. Kalau hari itu menabur benih padi, akan menuai padi. Dan kalau hari itu misalnya tidak menabur apa-apa, ya enggak akan panen. Halo? Pastor Niko sempat bilang, jadi tahun 2025 bukan hanya tahun penuaian jiwa-jiwa, tapi tahun penuaian dari apa yang kita tabur di tahun 2024. Tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi, tabur yang baik. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Anen. Pak Anen bilang begini, pokoknya yang berbicara dalam hati saya itu Ishak, Bu. Dia menabur dan semakin kaya. Ini Pak Anennya ada kan di sini? Ya, beliau yang sampaikan seperti itu. Iya benar Pak, benar Pak, saya bilang gitu. Orang yang menabur gak akan miskin. Kalau faithful, bertekad kemarin gel-gelnya, tidak akan miskin lagi. Itu terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Anen. Terus terang Bang Togu bilang begitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Saya akan segera akhiri. Teman-teman semua, ingat, taburan kita gak pernah sia-sia. Oleh karena itu taburlah yang baik. Saya ingat Pastor Timotius Arifin dari GPI Rock. Dia didatangi salah satu full timernya di gereja. Katanya wanita dan badannya sekel gitu. Dan dia bilang gini, Pak, saya ini kok belum diberkati secara keuangan ya. Tapi kamu sehat kan? Badanmu oke kan? Sehat kan? Iya Pak. Ya, karena kamu selalu menabur dengan tenaga. Bersih-bersih gereja. Badannya sekel. Coba belajar. Teman-teman, menabur itu bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi ketulusan hati kita. Kerinduan hati kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kesempatan ini. Tahun 2024 menentukan tahun 2025. Kita masuk di tahun penuaian. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga kita tahu apa maunya Tuhan. Jiwa-jiwa dan tuntaskan amanat agungnya. Jadi kita akan menuai jiwa-jiwa. Juga kita harus menabur hal-hal yang benar. Kalau ada berkat ya tabur. Saudara, jangan bilang begini, ya Bu Marta ngomong begitu karena retretnya dananya kurang. Enggak kok, tanya Kak Fani. Sudah kita bayar lunas. Tapi kalau Anda mau menabur masih terbuka. Hubungi Kak Fani jujur.
Sudah dibayar lunas ya Kak Wani ya. Jadi kita pulang nanti sukacita kok enggak. Oh ini kita belum bisa pulang nih karena belum melunasin. Sudah beres. Tapi Tuhan masih beri kesempatan. Ya, kita meresponi firman Tuhan. Supaya kita melihat di tahun depan kita sungguh-sungguh punya mempersiapkan diri dengan pikiran yang di atas, pikiran sesuai kehendak Tuhan dan masuk di tahun penuaian melihat the greatest harvest sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan ajak Bapak Saudara kita minta urapan Tuhan untuk menjadi penuai-penuainya. Siapa yang rindu jadi penuainya Tuhan di sini? Lambaikan tangan. Ya. Nanti saya akan undang perkeluarga untuk didoakan supaya kita benar-benar dipersiapkan. Perkeluarga aja biar cepat ya. Perkeluarga mungkin dari bangku sini dulu baru yang sini. Boleh. Ya kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Tolong pemain musik. Haleluya. Mungkin saya akan turun saja, nanti Bapak Saudara di karpet situ saja, gak usah sampai ke sini supaya enak ya. Haleluya, haleluya. Ayo arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan sebentar lagi masuk di tahun 2025, tahun penuaian. Tapi butuh kita settle our mind with the thing above. Minta urapan dari Tuhan supaya kita sefrekuensi dengan Dia. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidup. Katakan bersama ini aku. Panggilan Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Tolong musik dengan lembut karena kita akan berdoa ya. Musik dengan lembut aja, naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang siap masuk di tahun penuaian dan butuh urapan Tuhan sampai kita menjadi penuainya Tuhan. Ya, kita akan doakan. Mari perkeluarga boleh maju dulu dari sini yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuainya Tuhan. Akan kita urapi, kita doakan. Urataka shandere nalama shandere, kita karana lama shandere. Haleluya. Kalau datang sendiri nggak apa-apa, maju sendiri. Tapi kalau dengan keluarganya ajak seluruh keluarga. Ya,
Saya mau paling tidak anak bapak ibu saudara juga diajak maju ke depan. Kalau memang kita ridora tangarana sandere nalama syakarana sandere ora pakarana lama syarada daripada kau masuk di tahun 2025, tahun penuaian, menjadi penuai dalam nama Yesus Tuhan. Jadi penuai, lengkapi, berkati, penuai dalam segala hal. Jiwa-jiwa menceritakan kebesaran Tuhan, Yesus Tuhan. Orasi karena pakai urapi Tuhan, nama-namamu ini katakan yang lain yang belum. Silakan maju katakan syakirin lama-lama sampai generasi ku diselamatkan. Kira pada sendiri lama-lama Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini 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 aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.
sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Tetap dalam hadirat Tuhan, Ini aku Tuhan, merenungkan firman Tuhan. utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, 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 utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari jemaat naikkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, masa depannya Tuhan, untuk kerinduan untuk adik-adiknya ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan. Oh, dalam nama Yesus kami. Dalam nama Yesus kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara pujikan, mari kita bersabar sedikit dan tetap memuji Tuhan. Orala masyakara la badakara la banama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan, aku mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau
cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, katakan saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, oh iring Yesus, saya mau iring Yesus. Katakan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau melayani Yesus, saya mau melayani Yesus, saya mau melayani Yesus, saya mau melayani Yesus, saya mau melayani. Amen. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita terus sembah Dia. Oh rabasyakara labakara labala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau hadir dalam hidup
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Saya serahkan kepada menjadikanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang percaya Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dia dahsyat, firman-Nya ya dan amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Amin, amin. Saudara bersuka cita hari ini, amin, haleluya. Haleluya. Saudara, ini retret yang luar biasa, amin. Tenang Bapak Ibu Saudara, tadi Bu Gembala sudah bilang bahwa dananya sudah tertutup, amin. Dan semua sudah dibayarkan. Nanti kalau nggak dibayarkan Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh pulang Saudara ya. Tetapi saya nggak tega, paling nggak Saudara Anda boleh pulang, ketua dan ibu ketua tinggal di sini. Tapi saya juga nggak tega Saudara, masa gembala, ya gembalanya nanti saya yang tinggal sama Bu Marta dan Jeremy di sini nggak apa-apa deh. Tapi apakah Saudara tega? Tapi Tuhan terlebih tidak tega, amin. Bahkan sudah close, sudah tertutup untuk tapi saudara dipersilahkan untuk menabur. Ini ibadah, kita juga akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, persembahan kali ini semua dipersembahkan untuk acara retret kita, amin. Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik saudara ya. Misalkan Anda bawa uang cash, ya nanti bisa transfer. Kalau nggak tahu ini dibaca susah, saudara di scan susah, ya tulis nomor rekeningnya di sini. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau sudah berfirman ya Tuhan. Dan Engkau akan menggenapinya masing-masing pribadi. Lepas pribadi Tuhan sudah berbicara pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan luar biasa. Sebentar kami akan menabur benih iman kami. Tuhan Engkau memberkati. Kami tahu Tuhan apa yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu berkata, apa saja yang kami taburkan, kami akan tuai dengan sorak-sorai. Kami yang menabur dengan mencucurkan air mata, kami juga akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yang siap menabur katakan yes. Haleluya. Oh. Sambil memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja Di atas gunung, dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, sebab
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya akan berikan beberapa pengumuman, Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang pertama adalah datangnya dari fotografer. Bang Om Geri, Mas Geri, Ko Geri atau apa gitu. Jadi nanti sebelum pulang kita kumpul di sana, akan difoto dengan drone, saudara ya, pakai drone. Jadi agak bagus gitu. Amin. Amin. Jangan pulang sendiri-sendiri dulu, kumpul dulu. Lalu Bapak Ibu Saudara, doa pagi tetap jalan hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya. Minggu depan kita akan beribadah secara dahsyat luar biasa, katakan amin. Amin. Ya, minggu depan di R2 kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan Saudara Andrian Kosmawan dari New Zealand. Ya, adik rohani kami yang di Jember dan sudah stay di New Zealand, dan dia akan menyampaikan firman Tuhan di R yang kedua. Lalu tanggal 25 Bapak Ibu Saudara, itu ibadah Natal. Bapak Ibu Saudara yang tidak pergi ke luar kota atau janjian dengan Pak Prabowo, saudara ya. Ya, janjian dengan Pak Presiden maksud saya, diwajibkan untuk hadir ya. Tetap ibadahnya jam 8 pagi ya, jam 8 pagi hari apa itu? Rabu ya, hari Rabu tanggal 25 Desember. Mari kita beribadah dengan luar biasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari seksi acara ada pengumuman? Oh ya, habis ini games. Jangan kemana-mana. Ya, masih ada waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Yang bertugas doa syafaat siapa? Haleluya, haleluya. Inilah yang Dan setiap waktu nyanyian hujan dan pengaduan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Dan hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Engkau Allah kami yang ajaib, yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih karena kebaikan-kebaikan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh saat yang indah kami bersekutu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan retret 3 hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan, membawa kami selangkah demi selangkah berjalan di dalam rencana Allah. Mampukan setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh terus Tuhan bersama-sama dalam unity Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu yang terakhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami sama-sama bersatu Tuhan dalam unity menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, kami memasuki tahun 2025 dengan penuh keyakinan, karena kami punya Allah yang ajaib, yang senantiasa bersama dengan kami, selalu hadir bersama kami, menuntun setiap kami, dan kami akan melihat Tuhan
Tuhan penuaian demi penuaian terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat penuaian demi penuaian akan terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kami akan melihat Jesus for everyone digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Ini kami ya Bapa, pakai setiap kami, jangan lewatkan kami satu pun Tuhan. Kami ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau menjadi penuai-Mu di akhir zaman. Pakai kami lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pakai lebih dahsyat lagi. Urapan dari arah terus turun Tuhan atas gembala kami Bapak Haryo, Bu Marta, dan juga para diaken pengerja yang ada di Miracle Service Harapan Indah. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tak mungkin Tuhan bagimu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pembina kami Pastor Timotius Hardono beserta Bu Indri, Joanna dan Joseph Tuhan, beserta para wakilnya, juga Pastor Pastor Niko Tuhan, beserta Bu Hermin dan juga para wakilnya. Tuhan kami percaya Tuhan, urapan yang dari Allah turun atas setiap pemimpin rohani kami. Engkau pakai dengan dahsyat menjadi the messenger of the third Pentecost. Pakai lebih dahsyat Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kesehatannya, Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, semuanya diberkati Tuhan, keluar masuknya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari bangsa yang besar ini, bangsa yang kaya, bangsa yang penuh dengan susu dan madunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan tangan-Mu terus ada atas bangsa kami, memberkati Tuhan, memberkati bangsa kami, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih maju lagi, menjadi bangsa yang benar-benar menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan negara, pemerintahan daerah, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap pemerintahan yang ada semuanya berasal dari Tuhan, dan mereka bekerja dalam kesatuan Tuhan, dalam takut akan Allah, membangun negeri ini bersama-sama menjadi negeri yang baik, yang negeri yang lebih lagi berkembang Tuhan. Berkati tanahnya, lautnya, udaranya, dan semuanya Tuhan yang memberkati. Pakai bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang benar-benar indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau lanjutkan acara dan juga pulang, Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan